Selamat malam Pak, perkenalkan nama saya Rauli Claudia Panggabean dengan NIM 11S24005 dari Prodi Informatika. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan praktikum 5 dalam mata kuliah pemodelan dan simulasi. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tiga objek, yaitu objek yang pertama adalah anvil atau landasan besi. Jadi di sini pertama saya mulai dengan objek dasar yaitu cube. Saya ubah bentuknya di edit mode menggunakan scale dan extrude agar membentuk badan utama dari anvil, yaitu bagian atas yang datar, di mana proses ini saya lakukan perlahan atau step by step supaya bentuknya tetap proporsional. Setelah itu, saya lanjut membentuk bagian leher dan kaki anvil dengan teknik yang sama. Masih menggunakan cube, saya extrude ke bawah lalu scale bagian bawahnya lebih lebar agar menyerupai alas yang kokoh. Untuk bagian samping yang melengkung, saya hapus beberapa face, lalu bentuknya saya sesuaikan menggunakan loop cut dan scale. Kemudian modifier yang saya gunakan cukup sederhana, yaitu yang pertama bevel modifier untuk membuat sudut-sudut terlihat lebih bulat dan tidak terlalu tajam. Ini membantu memberi kesan logam yang lebih realistis. Kemudian saya juga menggunakan subdivision surface modifier, hanya saya pakai di bagian lekukan yang perlu lebih halus. Kemudian untuk yang selanjutnya menggunakan mirror modifier, di mana saya aktifkan di sumbu X supaya bagian kanan dan kiri anvil simetris. Ini menghemat waktu modeling. Setelah modeling selesai, saya lanjut ke pewarnaan dan material, di mana saya buat material dengan warna abu-abu gelap dan menambahkan sedikit metalik di bagian shadernya. Saya juga menurunkan nilai roughness supaya permukaannya terlihat agak mengkilap seperti besi yang sudah sering dipakai. Untuk pencahayaan, saya hanya gunakan satu area light dari atas dan satu point light dari samping. Ini supaya bentuk anvil terlihat jelas, terutama bagian-bagian yang berlekuk. Kemudian render saya lakukan menggunakan cycle supaya pencahayaan dan bayangan lebih realistik. Berikut adalah tampilannya. Kemudian kita lanjut dengan objek kucing, di mana saya mulai dengan UV sphere untuk bagian kepala. Di edit mode, saya scale sphere tersebut agar agak lonjong. Untuk membuat telinga, saya tambahkan cube kecil yang saya bentuk menjadi segitiga lalu saya duplikat dan letakkan di kiri dan kanan kepala. Bagian badan kucing juga saya buat dari UV sphere lain yang saya perbesar dan bentuk dengan proportional editing agar tidak terlalu bulat. Lalu saya tambahkan kaki dan ekor menggunakan silinder. Setiap silinder saya extrude dan scale untuk menyesuaikan bentuknya. Saya belum memakai sculpting karena masih awam, jadi semuanya dibentuk manual dengan teknik sederhana dari edit mode. Jadi di sini modifier yang saya pakai adalah mirror modifier untuk bagian tubuh yang simetris seperti kaki depan dan belakang. Kemudian saya juga menggunakan subdivision surface supaya model kucing terlihat halus dan tidak terlalu kotak. Kemudian saya menggunakan bevel modifier untuk telinga agar sudutnya tidak terlalu tajam. Untuk materialnya saya buat sederhana. Saya beri warna coklat tua untuk bagian badan si kucing, kemudian saya beri warna hitam dan sedikit emission supaya terlihat lebih mengkilap untuk bagian matanya, kemudian hidungnya dan ya di bagian hidung saya berikan sedikit warna keemasan untuk sebagai hiasan, kemudian juga saya menambahkan warna merah untuk bagian pitanya. Untuk pencahayaan saya gunakan point light dari depan dan area light dari samping agar wajah dan tubuh kucing terlihat jelas. Kamera saya atur dari sedikit atas agar ekspresi wajahnya terlihat lucu. Saya render dengan cycles karena hasilnya lebih lembut dan realistik. Berikut adalah tampilan kucing.
Kemudian kita lanjut dengan objek yang terakhir, yaitu tengkorak. Jadi di dalam ini saya membuat model tengkorak dengan memulainya dengan UV sphere di edit mode. Saya potong bagian bawah sphere agar bentuk dasarnya menyerupai kepala. Saya tambahkan detail menggunakan loop cut dan face editing, terutama untuk membuat mata dan rongga hidungnya. Untuk mata, saya hanya delete beberapa face, lalu saya bentuk ulang supaya terlihat lebih gelap dan dalam. Begitu juga dengan rongga hidung yang saya buat berbentuk segitiga. Untuk bagian rahang, di sini saya buat dari cube yang saya ekstrut ke samping, lalu saya beri detail sederhana seperti gigi dengan inset dan ekstrut beberapa kali. Modifier yang saya pakai adalah mirror modifier untuk menjaga simetri antara sisi kiri dan kanan. Kemudian saya juga menggunakan subdivision surface untuk membuat permukaan tengkorak halus dan menggunakan bevel modifier untuk menyamarkan sudut-sudut kasar. Kemudian materialnya saya atur menggunakan warna dasar seperti tulang kremnya dengan warna keabu-abuan. Di sini saya menggunakan warna krem keabu-abuan untuk tulang, kemudian nilai roughness yang agak tinggi agar tampak kesan tekstur tulang, dan tidak saya beri efek metalik karena tengkorak tidak memantulkan cahaya seperti objek-objek sebelumnya. Kemudian untuk pencahayaan, saya gunakan area light dari samping untuk menonjolkan tekstur tulang. Kemudian saya menggunakan point light dari bawah untuk memberikan kesan agak menyeramkan dan cocok untuk tengkorak. Kemudian render saya pilih dengan cycles agar bayangan di rongga mata dan hidung terlihat natural dan menambah kesan realistik seperti tampilan ini. Jadi ini adalah tampilannya dari bawah, kemudian samping, depan, dan belakang dan atas. Baik, cukup sekian presentasi yang saya dapat lakukan untuk praktikum 5. Apabila ada kekurangan kata dalam presentasi, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Shalom.